Pak Guru yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu yang menganggap Pak Guru itu sesat karena ada konten-konten yang mengarahkan ke agama gitu kan. Yeah. Artinya kan bahwa mereka menganggap bahwa tafsiran Pak Guru atas satu kehidupan. Sebaliknya, netesin air dari bawah ke atas itu supranatural. Orang takut terhadap sesuatu yang supranatural. Pada natural aja kita takut, apalagi yang meragukan. Emang ada sesuatu yang supranatural ini kan semua ini bisa terjelaskan secara fisika gitu kan. Nah, maka muncullah agama semacam Scientology. Muncullah agama-agama yang sebenarnya atau alien tadi, ufologi. Iya, ufologi. Itu bahkan ada yang di Jerman itu pendeta, pastor bahkan ini yang masih putih ininya di sini tuh. Dia memuja alien dan menganggap bahwa Yesus itu adalah alien gitu. Ya karena apa? Karena di dunia barat khususnya yang mengutus Pak Guru yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu yang menganggap Pak Guru itu sesat karena ada konten-konten yang mengarahkan ke agama gitu kan. Yeah. Artinya kan bahwa mereka menganggap bahwa tafsiran Pak Guru atas satu kehidupan atau agama ini menjadi menyimpang dari apa yang pernah mereka baca tentang tafsir. Iya. Nah, kalau menyikapi hal itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, saya tersesat dari tafsiran orang nggak apa-apa. Saya tersesat dari tafsiran orang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kan orang itu. Ya, kalau saya tersesat dari ajaran Tuhan, itu jadi masalah. Buat saya, bukan buat mereka. Buat saya. Tapi kalau saya tersesat dari tafsiran ulama, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada dalilnya kalau kita beda pendapat sama ulama, kita dosa tuh nggak ada dalilnya. Nggak ada ceritanya. Tapi, ya tentu saja kita tidak memiliki otoritas. Jadi saya sampaikan, ini otoritas itu manusia juga yang bikin kan. Ya, jadi saya sampaikan kalau misalkan mau ngikutin yang itu ya silakan, ngikutin saya juga silakan, toh sama-sama adalah logika pikiran gitu. Jadi makanya ada ulama besar tuh, pendiri mazhab yang tadi itu Abu Hanifah, dia bilang kalau Quran dan Sunnah saya selesai. Tapi kalau pikiran dia manusia, saya juga manusia, ikutin dia silakan, ikutin saya juga silakan. Tapi saya otoritasnya ada di logika yang kuat. Dia bilang kan seperti itu. Oke, berarti mau ngikutin Pak Guru boleh, nggak ngikutin boleh? Ya iya, asal YouTube-nya aja ikutin saya. Karena itu nambah penghasilan. itu pasti. Ya Pak Guru, kalau kita tarik kembali ke kasus yang kemarin ini sempat viral, Panji Gumilang, Ponpes Al Zaitun, sholat Idul Fitri. Ini kan artinya kan itu tafsiran juga kan? Ya, tafsiran. Ketika mengimplementasikan ibadahnya seperti itu. Ya. Dan ini menjadi viral di masyarakat kan? Ya. Menjadi, wah ini salah, itu betul, itu salah. Nah, yang ingin kita gali adalah mengapa satu sosok seperti Panji Gumilang menafsirkan itu, walaupun tadi sudah dibahas secara implisit, kemudian apakah kalau tafsiran itu di-share ke publik atau masyarakat, ini yang akan menyebabkan chaos atau gimana? Sebenarnya kalau konteksnya adalah Az-Zaitun ya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang di luar dunia spiritual, di luar dunia tafsiran. Ini Az-Zaitun itu adalah, saya pernah bikin kontennya, dan saya tantang untuk menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sebaliknya gitu. Saya tantang nih. Az-Zaitun itu adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah. Laboratorium yang dibangun oleh pemerintah di zaman Orde Baru dan bertahan sampai sekarang untuk mengumpulkan kalangan-kalangan paling radikal di dunia Islam untuk masuk ke sana, kemudian dicuci otaknya agar mereka jadi orang yang gak apa-apa tetap tersesat asal jangan radikal Islam. Oke. Jadi ini makanya yang mendirikannya itu adalah kan Pak Harto, Pak Habibie, iya yang peletakan batu pertama. Iya, peletakan batu pertamanya Mbak Tutut, kemudian uang-uang dari partai politik masuk ke sana dan sebagainya, sehingga dalam konteks ini ya kita bisa melihat tafsiran-tafsiran yang lain. Makanya saya minta untuk buktikan hal yang sebaliknya. Tapi dalam konteks ini bisa saja bahwa Az-Zaitun itu adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk menetralisir ini. Toh kalau misalkan pada akhirnya nanti Panji Gumilang mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau fatwa yang aneh, itu bukan fatwa asli beliau. Bukan fatwa asli beliau. Itu sebenarnya adalah upaya untuk ngeles gitu. Upaya untuk mencari legitimasi atau mencari pembenaran atau
lompat dari topik yang sesungguhnya. Makanya beliau misalkan mengatakan mazhab kami adalah mazhab Bung Karno. Ya, gak ada ceritanya mazhab Bung Karno itu. Dan beliau juga saya yakin dia tidak mengamalkan ajaran Bung Karno dalam hal itu. Dan Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bahwa beliau memiliki otoritas untuk itu, kecuali dalam bukunya yang Islam Sontoloyo itu. Tapi ya terkait dengan banyak hal, sebenarnya itu bukan soal penafsiran, bukan soal mana yang sakral dan mana yang tidak. Itu sebenarnya adalah masalah pergumulan politik dari orang-orang di zaman dulu. Sebenarnya saya tadi mau tanya apakah ada backing orang kuat, tapi ini kan sudah terjawab ya. Apakah ada backing orang kuat? Apakah ada hubungannya dengan politik? Ada. Tapi ini sudah sangat terjawab sekali. Nah, yang agar teman-teman juga bisa menjadi cerdas, kita menyikapi seperti itu bagaimana, Pak Gur? Menyikapi isu-isu seperti itu? Saya bingung kalau misalkan penyikapan itu sebenarnya nggak jadi masalah. Jadi mau marah ya nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa. Mau bikin konten kan ya nggak apa-apa soal itu ya. Yang jadi masalah itu kan sebenarnya bukan penyikapan itu, tetapi bagaimana cara penyikapannya. Kalau misalkan caranya kan, jadi maksudnya gini, marah tuh boleh. Yang jadi masalah itu bagaimana cara kita marah. Ada orang yang marah tuh langsung ngerusak. Ada orang yang marah itu justru karena marah saya ingin mengalahkan dia, maka saya bangun teknologi yang canggih yang besar untuk bisa mengalahkannya. Kan berarti produktif. Atau nulis buku. Nah kayak Bapak kan nulis buku banyak. Bikin konten kayak Pak. Ya bikin. Balas-balasan ini. Nah, ya, jadi sebenarnya mau marah nggak jadi masalah, mau sedih nggak jadi masalah. Nah, yang paling penting caranya. Kalau misalkan caranya itu adalah produktif, misalkan, ayo kita ajak diskusi, kita debat publik, misalkan yang semacam itu kan lebih elegan, lebih baik. Berarti yang jadi persoalan penting adalah bagaimana kita mensosialisasikan cara tadi, Pak Gur. Ya, iya. Jadi emosi itu hewani. Marah tuh emosi. Marah tuh emosi hewani. Kemudian nangis tuh juga hewani. Nah, yang membedakan kita itu manusia itu adalah kita bisa mengolah emosi itu jadi seperti apa. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengolah, ya hewani juga. Jadi kalau misalkan marah, kemudian kita marah-marah banting HP. Nah, sisi hewani kita masih kelihatan di situ. Kita misalkan sedih, nangis, terus loncat dari gedung 8 lantai. Ya, itu kan sebenarnya juga hewani gitu. Nah, yang menjadi manusiawi itu adalah ketika dia mampu mengelola ekspresi kemarahan, ekspresi kesedihan itu menjadi sesuatu yang lebih manusiawi, menjadikan dirinya eksistensi gitu. Nah, ini menarik ya, bagaimana caranya kita untuk mensikapi, caranya kita untuk mengelola tadi. Nah, Pak Guru, kalau kemudian banyak orang yang belum tahu bagaimana caranya mengelola itu dan dia terjebak kepada fanatisme, otomatis orang yang melihat berita tentang Panji Gumilang itu ada juga yang fanatik terhadap alirannya itu. Kemudian ada juga orang yang tidak fanatik, tetapi fanatik dengan yang lain. Nah, fanatisme itu akarnya sepertinya apa sih, Pak? Fanatisme itu muncul dari rasa takut. Rasa takut? Ya, rasa takut. Sama seperti beberapa teori tentang kemunculan agama, fanatisme itu muncul dari rasa takut. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bersosial. Manusia itu hanya bisa hidup ketika ada manusia yang lain. Bahkan peradaban manusia tuh muncul gara-gara ada manusia yang lain. Bapak pakai baju tuh gara-gara ada orang lain, Pak. Kalau nggak ada orang lain, saya curiga Bapak nggak pakai saya baju. telanjang gitu kan. Bapak dinilai. Atau ada orang lain tapi istri sendiri. Nah, ya. Itu beda cerita. Ya, tapi intinya norma kita semuanya, peradaban kita itu muncul itu gara-gara ada orang lain. Gara-gara kita tuh makhluk sosial. Kita bahkan bisa membangun peradaban itu karena akumulasi pengetahuan ketika kita bermasyarakat. Kan begitu ya dasarnya itu. Nah, karena itu masyarakat juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pribadi kita. Kita bisa hidup karena orang lain. Jadi kalau kita lepas dari orang lain, kitanya mati gitu kan. Nah, fanatisme itu muncul, fanatisme terhadap kelompok. Kita takut sekali keluar dari kelompok itu. Sehingga kita akan kekurangan pangan, yang tadi itu kekurangan pembelaan. Kita takut ketika keluar dari kelompok itu, kita akan mengalami nasib yang buruk, maka kita berusaha untuk tetap ada di sana. Bagaimana caranya agar kita tetap berusaha ada di sana? Ya menjadi fanatik. Berarti bisa dikatakan kalau saya fanatik dengan agama saya, artinya saya tidak percaya. Artinya saya takut luar biasa. Iya, saya takut. Kalau saya fanatik dengan kelompok saya, artinya saya takut
keluar dari kelompok ini. saya. Iya. Atau bahkan mungkin bisa dikatakan gini nggak Pak Guru? Saya fanatik karena saya takut kelompok saya ternyata yang salah gitu. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi misal begini ya, kemarin itu di TikTok ada sesuatu yang viral, yaitu ketika ada seorang perempuan yang mengaku beres umroh malah masuk Kristen, dia Muslim gitu ya. Kemudian masuk Kristen, kemudian penontonnya itu banyak sekali jutaan, dan di kolom komentar yang teratas itu dituliskan kami tidak butuh orang-orang seperti dia. Nah ini fanatik. Jadi maksudnya adalah berarti dia menganggap bahwa agama itu adalah identitas komunal. Jadi kalau ada keluar, ya udah sono lu, nggak, kita tetap ada di sini gitu kan. Sebenarnya kan agama itu adalah jembatan kita untuk bisa memahami dan meresapi karunia Tuhan. Sebenarnya agama itu seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang yang kekuatan abstraksinya tidak memadai untuk itu, sehingga dia menjadikan agama itu sebagai identitas komunal, di mana dia merasa nyaman ketika ada di tengah-tengahnya. Nah, dan ketika ada orang yang keluar dari satu agama tertentu, ya udah nggak apa-apa lah, lu aja kan kita masih banyak. Nah, pikiran sudut pandangnya itu adalah sudut pandang itu contoh dari sudut pandang rasa takut gitu. Nah sekarang Pak Guru, kalau kita tarik dengan fenomena yang sekarang ada di media sosial juga, rasa takut ini kan berkembang kan Pak Guru ya. Kalau kita melihat rasa takut dulu pada zaman Yunani, kita takut dengan dewa-dewa gitu. Kemudian berkembang lagi, ada takut dengan Tuhan. Kemudian sekarang nih Pak Guru, itu kalau kita lihat, mereka itu takut dengan alien. Mereka menganggap bahwa ada satu peradaban lain yang namanya Pleiadian. Dari gugusan bintang Pleiades gitu. Nah, kelompok ini mereka merasa diawasi oleh peradaban Pleiadian ini. Nah, kalau kita melihat pergeseran itu Pak Guru, kalau dulu diawasi oleh dewa, kemudian diawasi oleh malaikat. Nah, sekarang mereka itu merasa diawasi oleh Ratu Pleiadian gitu, atau mereka peradaban dari Pleiadian yang kesadarannya diyakini lebih tinggi, teknologinya lebih maju. Gitu. Jadi kita merasa diawasi lagi. Nah, kalau menurut pandangan Pak Guru, itu keyakinan tentang Pleiadian itu bagaimana? Itu nggak ada pergeseran dari dulu sampai sekarang tuh sama aja. Sama dalam artian cuman istilahnya aja yang berbeda, konsepnya aja yang berbeda, tapi secara dasar itu tidak ada pergeseran karena kita sama-sama takut pada sesuatu yang supranatural. Jadi misalkan dewa-dewi itu supranatural. Natural itu maksudnya air jatuh dari atas ke bawah. Ketika ada seseorang yang bisa melakukan hal yang sebaliknya, netesin air dari bawah ke atas, itu supranatural. Orang takut terhadap sesuatu yang supranatural. Pada natural aja kita takut, apalagi yang supranatural. Nah, ketika konsepsi berkembang, orang-orang awalnya kan manusia itu bikin agama-agama lokal, makanya namanya dewa. Itu agama-agama lokal. Nah, ketika masyarakat satu sama lain bertemu, Pak, agamanya situ dewanya begini, oh saya dewanya begini, ayo kita berantemin dewanya siapa yang lebih kuat gitu kan. Itu muncul dalam Weda itu, cerita-cerita semacam itu banyak sekali terjadi. Atau misalkan dalam epos Gilgamesh gitu, ada cerita-cerita yang semacam itu yang pada akhirnya juga menginspirasi penulisan kitab Yahudi itu. Saya mohon maaf ya. Tapi banyak sekali cerita-cerita itu sebenarnya adalah evolusi manusia dari awalnya punya Tuhan-Tuhan lokal yang disebut dewa itu, ketika bertemu dengan yang lain, Tuhannya harus diberantemin. Nah, pada akhirnya manusia memunculkan sebuah konklusi bahwa Tuhan yang utama itu yang sama sekali tidak bisa dikalahkan, sama sekali tidak bisa dihancurkan, dan melingkupi seluruh bangsa. Nah, begitu kan, itu muncul Tuhan. Tapi tetap judulnya adalah supranatural. Kemudian ketika manusia meragukan, emang ada sesuatu yang supranatural ini kan, semua ini bisa terjelaskan secara fisika gitu kan. Nah, maka muncullah agama semacam Scientology, muncullah agama-agama yang sebenarnya atau alien tadi, ufologi. Iya, ufologi. Itu bahkan ada yang di Jerman itu pendeta, pastor bahkan, ini yang masih putih ininya di sini tuh. Dia memuja alien dan menganggap bahwa Yesus itu adalah alien gitu. Ya karena apa? Karena di dunia barat khususnya yang mengutus alien. Iya. dan Yesusnya alien juga. Oh iya. dan ya, jadi sebenarnya rasa takut terhadap supranaturalnya tetap sama, cuman berkembang seiring dengan manusia kepercayaan atau tidaknya. Dulu manusia sangat percaya pada supranatural, sekarang zaman positivistik, kata Comte itu, karena sudah zaman positivistik, maka manusia harus percaya pada sesuatu yang realistis, bahkan sesuatu yang supranatural pun harus realistis. Maka dari itu, orang-orang yang percaya ada peradaban lain yang mengawasi kita itu pun didasari atas rasa takut. Iya.
Ya, untuk betul. mengatasi rasa takutnya itu. Kemudian dia menciptakan satu peradaban atau satu sosok yang mengawasi dia, Iya. yang dia yakini dengan Pleiadian itu. Iya. Nah, kalau Pak Guru secara objektif, Pleiadian itu apa sih Pak Guru? Alien dari luar sana. Ya, tapi iya tentu saja sebenarnya bukan Pleiadian itu ada banyak ada kita tuh ada 2.500 agama di seluruh dunia dan agama-agama yang baru yang tumbuh berkembang itu yang khususnya di Amerika dan Eropa itu juga ada sekitar 600-an agama-agama yang baru itu termasuk agama bunuh diri, agama alien yang menyembah alien itu dan lain-lain. Kalaupun misal alien itu ada, kalaupun dia tidak akan kontak dengan kita dalam waktu dekat. Karena ngapain? Urusannya apa? Urusannya apa? Jadi gini, jarak antara kita